Hai gengs, welcome back to Sempuras. Kali ini gue kembali bakalan ngasih spoiler lagi nih atau alur cerita sebuah film yang berjudul At the End of the Tunnel. Film ini menceritakan kisah tentang seorang pria lumpuh yang berhasil membobol sebuah bank dan ia melakukannya seorang diri. Tapi sebelum itu, buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe ya, biar gue makin semangat upload dan kamu gak ketinggalan spoiler-spoiler film-film keren lainnya. So, tanpa memperpanjang kata mukadimah, let the spoiler begin. Celanamu terlalu transparan. Seorang pria terlihat sedang menelpon di atas kursi roda. Ia menelpon seorang dokter hewan untuk menanyakan perihal keadaan anjingnya yang udah tua renta dan tak mampu berjalan lagi. Pria ini bernama Joaquin. Ia adalah seorang duda yang ditinggal mati anak dan istrinya yang meninggal karena kecelakaan. Dan akibat kecelakaan itu, Joaquin harus mengalami cedera seumur hidup yang membuatnya tak mampu berjalan lagi. Selain itu, Joaquin memiliki profesi seorang tukang servis elektronik. Dan dengan profesi inilah ia bertahan menjalani hidup. Karena tak dapat solusi mengenai kondisi anjingnya, Joaquin mulai berpikir untuk mengakhiri hidup anjingnya tanpa rasa sakit. Dan ia mulai menyiapkan obat penenang dan menyuntikkannya ke dalam beberapa biskuit. Tapi Joaquin masih pikir-pikir untuk membunuh anjingnya, sehingga ia menyimpan biskuit-biskuit tadi di dalam sebuah toples. Setelah itu, seseorang mengetuk pintu rumahnya Joaquin. Dan ketika dibuka, ternyata seorang wanita dengan anaknya. Wanita ini bernama Berta. Ia adalah seorang janda muda yang memiliki profesi sebagai penari striptease. Berta datang ke rumahnya Joaquin setelah ia melihat sebuah iklan kos-kosan yang dipajang di depan rumahnya Joaquin. Dan karena Berta memaksa, Joaquin terpaksa pasrah ketika Berta memutuskan untuk pindah ke rumah itu hari itu juga. Selain itu, Berta memiliki seorang putri. Ia bernama Betty. Betty ini adalah seorang anak yang tertutup dan tak bicara sama sekali. Ia bukannya bisu, tapi tiba-tiba Betty berubah dan tak mau bicara sama sekali pada siapapun, termasuk pada Berta. Berta mulai tinggal di rumahnya Joaquin. Ya, pengen akrab gitu, dengan merapikan semua barang-barang si Joaquin dan dengan mengajak Joaquin ngobrol-ngobrol santai. Tapi Joaquin yang telah lama menjomblo dan belum bisa move on dari istrinya, ia selalu ketus dan tertutup pada Berta. Ya, ketika Berta bercerita mengenai kehidupannya, Joaquin selalu berkata, "Aku tak mempermasalahkannya," alias aku tak peduli. Singkat cerita, rumah Joaquin benar-benar berubah setelah kedatangan Berta. Rumahnya jadi makin terlihat bersih dan rapi. Ditambah lagi, Berta juga menyiapkan semua makanan untuk Joaquin yang membuat Joaquin makin merasa aneh. Suatu ketika, Berta membersihkan teras atas rumahnya Joaquin. Ia pun mengajak Joaquin ke teras tersebut. Dan ternyata Berta telah menyiapkan sebuah kejutan untuk Joaquin yang berulang tahun. Dan ketika mereka minum anggur berdua, Berta memberi Joaquin kado yang berupa tarian striptease yang membuat Joaquin gagal fokus dan selalu memandang ke hotpennya Berta. Konak nih orang. Setelah melihat tarian striptease Berta, Joaquin mulai sering memperhatikan kemolekan tubuhnya Berta secara diam-diam. Dan suatu ketika, Betty anaknya Berta mencoba mendekati anjingnya Joaquin yang tak mampu berjalan lagi. Seketika Joaquin pergi menuju ruangan bawah tanah untuk menyendiri, karena ia teringat akan anak dan istrinya setelah beberapa hari menjalani hidup bersama Berta dan Betty. Saat proses penyendiriannya itu, Joaquin tiba-tiba terkejut setelah mendengar bunyi tukitakitu. Ia mendengar suara ribut-ribut dari balik dinding ruang bawah tanahnya. Joaquin langsung mengambil headset para dokter dan menempelkannya ke dinding. Ia pun mulai mendengar suara beberapa orang sedang berbicara, seperti sedang mengerjakan sesuatu. Lalu, saat aksi menguping, Berta memanggil Joaquin agar segera kembali ke atas. Joaquin yang tak ingin melewatkan perbincangan yang mencurigakan itu, ia langsung mengambil semua peralatannya dan memodifikasi headset para dokter tadi dan menyambungkannya ke komputer, sehingga semua percakapan mencurigakan itu terekam otomatis selagi Joaquin pergi menemui Berta. Setelah itu, Joaquin kembali lagi ke ruangan bawah tanahnya. Ia pun mulai memutar hasil rekaman tadi. Dan setelah itu, ia mencatat semua nama-nama orang yang disebut di rekaman itu. Dan karena ia penasaran, Joaquin memberanikan diri melobangi sedikit tembok ruangannya dengan sebuah besi. Ya, bikin lubang kecil gitu. Lalu memasukkan sebuah kamera kecil dan mulai memperhatikan semuanya dari layar komputer. Joaquin merekam semua video dari kamera yang ia selipkan di lubang kecil tadi.
Dan terlihatlah di video beberapa orang sedang sibuk melakukan penggalian. Ya, membobol sesuatu. Mereka mencoba membobol sebuah bank dengan cara menggali lantai bank yang berada di dekat rumahnya Jokowi. Tapi, tiba-tiba saat menyaksikan semua rekaman video itu, Jokowi langsung shock ketika melihat seorang wanita cantik turun dan berbicara pada bos orang-orang itu. Dan ternyata, wanita itu adalah Berta. Berta ternyata adalah pacarnya si bos yang akan membobol bank. Dan ia ditugaskan mengawasi keadaan sekitar dengan cara menyewa rumahnya Jokowi. Karena rumahnya Jokowi yang paling dekat dengan lokasi penggalian. Jokowi langsung kecewa setelah melihat rekaman video itu. Ia pun seketika berubah jadi lebih dingin ketika diajak bicara oleh Berta. Lalu setelah beberapa hari memperhatikan semua gerik-gerik para perampok ini, suatu hari orang-orang ini melakukan sebuah penyiksaan pada salah seorang anggotanya. Ia disiksa hanya karena membawa sebuah handphone. Dan karena ia dicurigai sebagai mata-mata polisi, pria ini akhirnya disiksa sampai mati. Dan Jokowi menyaksikan itu semua. Karena telah melihat semua video pembunuhan itu, Jokowi mulai sedikit waspada. Ia mencoba menggorek semua informasi dari Berta dengan cara mengajaknya minum anggur bersama. Dan mulai ngobrol-ngobrol mesra yang menggoda-goda gitu. Tapi tanpa disadari Berta, anggur yang diminumnya ternyata telah dicampur dengan obat penenang. Sehingga Berta mulai sempoyongan dan ia pun disuruh berbaring istirahat di kamarnya Jokowi. Saat Berta berbaring lemas tak berdaya di ranjang Jokowi dan dalam kondisi masih sadar, Jokowi langsung menyuntikkan obat tidur ke tangannya Berta. Dan saat proses inilah semua rahasia Berta terbongkar. Lalu Jokowi mengambil alih HP-nya Berta dan ia melanjutkan semua percakapan Berta dengan bos perampok tadi via SMS dengan berpura-pura menjadi Berta. Sedangkan Berta sendiri lemas tak berdaya di kamarnya Jokowi dalam kondisi tangan terikat. Setelah itu, Jokowi kembali menguping semua percakapan para perampok bank tadi. Di sana terdengar kalau komplotan ini dibantu oleh seorang kepala polisi yang bernama Goodman. Dan si Goodman melarang orang-orang ini membuka kotak dengan nomor 747 dan 748. Karena kotak tersebut berisi uangnya BNN atau Badan Nasional Narkotika. Dan si Jokowi mencatat semua informasi tersebut. Setelah itu, Jokowi kembali menemui Berta. Ia mulai mengobrol dan juga memberi makan Berta. Dan dari perbincangan mereka, terungkap kalau Jokowi mulai jatuh hati pada Berta. Dan ia ingin menyelamatkan Berta dari si bos perampok itu dengan menunjukkan video rekaman pembunuhan yang dilakukan oleh si bos perampok. Sedangkan Betty, Jokowi mulai mencoba mendekatinya dengan membawanya ke kamar anak Jokowi yang telah meninggal dunia. Di sana banyak mainan yang bisa membuat Betty menghabiskan waktu di kamar itu. Sehingga Jokowi bisa melanjutkan misinya. Jokowi mulai serius melanjutkan misinya mencuri dari para perampok. Ia mulai mengatur strategi dengan pedoman denah lokasi galian yang ia capture dari rekaman video. Jokowi perlahan-lahan mulai membobol lantai ruang bawah tanahnya sehingga bisa tembus masuk ke jalur galian para perampok tadi. Selain itu, Jokowi juga mempersiapkan semua yang diperlukan agar aksinya berjalan lancar dan tak ketahuan. Ia mulai berlatih memindahkan uang-uang curian dengan kondisinya yang lumpuh. Dan juga menyiapkan tutup lubang galian sehingga menyerupai tanah. Sehingga aksinya membobol jalur galian tak ketahuan oleh para perampok. Setelah itu, si Goodman datang. Ya, kepala kepolisian yang membantu para perampok ini. Goodman meminta si bos perampok yang bernama Galerato untuk mengambil sebuah amplop dalam kotak bernomor 155. Di dalamnya ada sebuah rahasia yang diincar oleh Goodman. Dan lagi-lagi, Jokowi merekam itu semua. Lalu setelah itu Jokowi kembali menemui Berta yang mencoba melepaskan ikatan tangannya. Jokowi mencoba menenangkan Berta dengan sebuah rekaman suara. Ya, suaranya Betty. Berta langsung menangis mendengar suara rekaman itu karena ternyata pacarnya yang menyuruh Betty untuk tak berbicara lagi selama 2 tahun ini. Pacarnya mengajak Betty melakukan sebuah permainan tak berbicara pada siapapun termasuk pada Berta. By the way, suaranya Betty terekam setelah Jokowi meletakkan sebuah mic kecil di leher anjingnya. Makanya suaranya Betty terekam karena Betty selalu berbisik pada si anjing. Singkat cerita, setelah semua terowongan selesai, tibalah saatnya hari H proses pembobolan masuk ke kotak penyimpanan bank dengan cara meledakkan dinamit tepat di bawah ruang penyimpanan. Tapi kelompok perampok ini berencana melakukannya tepat pada jam 8 malam. Mendengar para perampok berencana melakukan pembobolan pada jam 8 malam, Jokowi langsung curi start duluan.
Ia 1 jam lebih dahulu menerobos masuk melalui terowongan yang dibuat oleh para perampok. Joaquin mulai merayap dan mengesot di terowongan yang sempit. Karena di jalur galian itu ada sebuah pipa PDAM, Joaquin memindahkan dinamit yang berada di bawah ruang penyimpanan bank ke pipa PDAM itu. Ya, untuk menggagalkan misi para perampok. Sedangkan Joaquin, ia melakukan pembobolan bank dengan cara manual alias tradisional. Ia memahat lantai ruang penyimpanan bank sehingga aksinya tak ketahuan. Sampai pada akhirnya, ia berhasil menembus lantai ruang penyimpanan bank dan masuk ke ruangan itu. Saat di ruang penyimpanan bank, Joaquin langsung mencari kotak dengan nomor 748. Sebuah kotak terlarang karena di dalamnya terdapat uang BNN. Joaquin langsung membuka kotak tersebut dengan 2 buah besi, lalu mengambil semua uang di kotak tersebut dan bergegas pergi meninggalkan ruangan itu. Saat di perjalanan kembali ke rumahnya, ternyata para perampok telah bersiap melakukan aksi mereka. Joaquin mulai panik dan bergegas kembali masuk ke ruang penyimpanan karena dinamit akan diledakkan. Tapi untungnya Joaquin berhasil selamat ketika dinamit yang ada di pipa saluran air meledak. Dan mulailah air menetes satu persatu dari retakan pipa PDAM tadi. Setelah itu, Joaquin bergegas kembali mengesot ke rumahnya. Dan untungnya ia berhasil sampai ketika para perampok melewati lubang yang dibuat Joaquin. Di sisi lain, para perampok mulai membuka satu persatu kotak penyimpanan dan memindahkan uang-uang dan benda berharga tersebut menggunakan sebuah keranjang yang ditarik dengan tali. Salah seorang dari perampok tadi melihat kotak nomor 748 terbuka. Mereka sadar kalau kotak tersebut tak boleh dibuka dan bukan mereka yang membuka kotak tersebut. Tapi ketika mereka belum sempat memberitahu bosnya mengenai informasi kotak itu, para perampok ini mendengar suara tetesan air. Ya, pipa saluran air tadi akhirnya pecah dan mulailah menggenangi terowongan tersebut. Para perampok ini bergegas kembali ke tempat mereka semula, tapi sayangnya air menggenangi terowongan dengan sangat cepat. Joaquin mencoba menolong salah seorang perampok yang terperangkap, tapi ketika ia mengulurkan tangannya, para perampok ini langsung berteriak dan memanggil teman-temannya, sehingga Joaquin langsung melepaskan tangannya dan menutup lubang tersebut, sehingga si perampok yang terjebak tadi mati. Di sisi lain, 2 perampok terjebak dalam ruang penyimpanan bank karena mereka kembali ke ruangan itu setelah air menggenang. Sedangkan Joaquin yang telah menyiapkan semuanya, ia bergegas menghilangkan jejak dengan menjatuhkan lemari tepat di atas lubang, sehingga lubang tersebut tak kelihatan. Joaquin bergegas mandi dan membersihkan semua tubuhnya dari tanah-tanah terowongan. Lalu ia pergi keluar rumah untuk menemui para petugas polisi yang sedang menangani masalah tergenangnya ruangan penyimpanan bank dan informasi percobaan perampokan. Joaquin melapor pada polisi-polisi ini untuk menghindari kecurigaan. Jadi seolah-olah lantai bawahnya amblas atau jebol karena aksi perampokan bank. Setelah Joaquin melapor, para polisi mendatangi rumahnya, termasuk si Goodman. Mereka datang untuk memeriksa kondisi ruang bawah tanahnya Joaquin. Saat polisi lain sedang memeriksa, Goodman menunggu di atas bersama si Joaquin. Tapi entah mengapa Goodman terlihat memandang Joaquin dengan pandangan sinis. Lalu karena tak ada yang mencurigakan, polisi-polisi ini memutuskan meninggalkan rumahnya Joaquin. Tapi sebelum mereka pergi, Goodman terlebih dahulu meminta nomor HP-nya Joaquin. Dan karena Joaquin saat itu sedang memegang HP-nya Berta, ia memberikan nomor HP-nya Berta. Setelah Goodman dan para polisi tadi pergi, seseorang yang lain datang mengetuk pintu rumahnya Joaquin. Dan ternyata Galerato yang datang. Galerato mulai mengaku sebagai polisi dan ia menanyakan semuanya pada Joaquin. Tapi sayangnya Joaquin sedikit blunder. Ia mengatakan kalau ia hanya seorang diri di rumah itu. Dan ketika ia berbohong, Betty tiba-tiba muncul dan mulailah penyiksaan terhadap Joaquin. Saat proses interogasi berlangsung, Joaquin sempat menghubungi Goodman dengan mengirimkan SMS yang berbunyi mereka di sini. Lalu karena Joaquin ketahuan berbohong, Galerato langsung mencari Berta. Dan ketahuanlah kalau Berta selama ini dibius. Dan juga terlihat bekas ikatan di pergelangan tangannya Berta. Sehingga Galerato langsung membawa Joaquin dan kembali ke ruang tamu untuk menyiksanya. Galerato mulai menyiksa dan menginterogasi Joaquin karena kondisi Berta. Ya, kenapa Berta harus dibius? Dan lagi-lagi, Joaquin berbohong. Dan semakin ia berbohong, semuanya makin berantakan. Lalu saat Joaquin hampir terbunuh, tiba-tiba ponselnya Berta bergetar. Dan yang menelpon adalah Goodman. Goodman datang ke tempat tersebut karena dihubungi Joaquin.
Galerato langsung mengamuk pada Goodman karena ia menganggap Goodman telah bekerja sama dengan Joaquin. Kedua orang ini akhirnya saling bertengkar karena ide adu domba yang dilakukan Joaquin. Joaquin akhirnya tersudut. Ia tak tahu lagi harus berbohong apa. Semakin ia berbohong, semuanya makin kacau. Lalu saat sedikit lagi ia akan ditembak mati oleh Galerato, Joaquin langsung memanggil nama salah seorang anak buahnya Galerato yang bernama Lefty. Joaquin mengarang cerita kalau ia kenal dengan Lefty, dan Lefty yang menyuruhnya untuk membius Berta. Aksi adu domba Joaquin makin berhasil setelah ia menyebutkan semua rahasia percakapan Galerato dengan Lefty yang ia dengar dari rekaman sebelumnya. Sehingga terjadilah aksi saling tembak antara Galerato dan Lefty. Lefty akhirnya mati ditembak oleh Galerato, sedangkan anak buahnya yang satu lagi sekarat karena tertembak di leher. Lalu saat Galerato sedang memegangi anak buahnya yang sekarat, Berta berjalan keluar dari kamar. Ia langsung mengambil pistol yang ada di lantai dan langsung menembak mati kepalanya Galerato, yang telah membuat anaknya membisu selama 2 tahun. Ketiga perampok itu akhirnya mati, tinggallah Goodman, Joaquin, dan Berta. Goodman membantu Joaquin membereskan mayat-mayat perampok tadi dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Lalu Joaquin sedikit lengah karena ditolong menyingkirkan mayat para perampok. Ia akhirnya terpaksa memberikan uang curian tadi pada Goodman setelah Berta dan Betty ditodong pistol. Dan uang pun akhirnya jadi milik Goodman bersama mayat-mayat para perampok tadi. Sebelum meninggalkan rumah Joaquin, Goodman melihat sebuah toples biskuit milik Joaquin yang disimpan di sebuah laci. Ia langsung mengambil dan memakan biskuit-biskuit yang sebelumnya telah disuntikan obat penenang oleh Joaquin untuk membunuh anjingnya yang udah tua renta. Dan untungnya, biskuit tersebut dimakan oleh anjing yang benar-benar anjing. Sehingga saat di perjalanan, Goodman mulai puyeng. Ia pun terlibat kecelakaan dengan uang-uang curian dan mayat-mayat para perampok ditemukan di lokasi kecelakaan. Sedangkan Joaquin, ia memutuskan untuk pindah rumah. Ia menjual rumahnya dan hidup bahagia bersama Berta dan Betty. Oke geng, sekian sedikit spoiler film At the End of the Tunnel. Kalau kamu nonton film aslinya, sumpah keren banget. Alur ceritanya keren banget. Nah, kalau kamu suka, jangan lupa pencet tombol like-nya ya. Dan buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe. Biar gue makin semangat upload dan kamu nggak ketinggalan spoiler-spoiler film-film keren lainnya. So, thank you. Na na na. Celanamu terlalu terang.